Selamat buat fans Arsenal karena udah juara Community Shield, dan buat fans Manchester City, tenang aja. City masih bisa dapat quadruple atau bahkan quintuple dengan menjuarai European Super Cup dan Piala Dunia antar klub nanti. Di pertandingan Community Shield ini, banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah siapa saja pemain top atau pemain yang menampilkan performa apik selama pertandingan, dan siapa saja pemain yang flop atau yang tidak menampilkan performa apik atau pemain yang buruk selama pertandingan. Menarik untuk kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari list pemain yang flop terlebih dahulu. Di pertandingan ini ditempati oleh Kai Havertz. Havertz berada di urutan pertama pemain flop karena dia gagal memanfaatkan peluang besar di babak pertama, di mana seharusnya sudah bisa membuat Arsenal kill the game di babak pertama tersebut. Di menit ke-24, ketika diberikan umpan terukur oleh Ben White, Havertz gagal mengubah umpan tersebut menjadi gol dan hanya mengarahkan tembakan ke kiper. Kembali terulang di menit ke-39, giliran Saka yang memberikannya umpan. Lagi-lagi Havertz gagal mengubah umpan tersebut menjadi gol. Bapuk emang. Selain gagal mengkonversi dua peluang tersebut menjadi gol, di sepanjang pertandingan, Havertz tidak terlihat dan tidak banyak terlibat dalam permainan Arsenal, yang akhirnya dia berujung digantikan di babak kedua. Entah karena kaku, atau grogi, atau memang sengaja, karena Havertz ini adalah agen Chelsea seperti David Luiz, Willian, dan Peter Cech. Ini bahaya sih kalau Arteta sampai nggak punya opsi penyerang lain selain Jesus dan mesti nggak ada Havertz doang. Bisa-bisa Arsenal menjelma jadi tim mediocre kayak Chelsea di musim lalu. Di list berikutnya ada Højlund. Sorry, maksud gue Haaland. Gue pikir dia nggak diturunin di pertandingan ini, sampai gue cek lagi susunan formasi, ternyata dia ada cuy. Karena beberapa kali sempat ada peluang kayak crossing Akanji di menit kelima, dan di akhir babak pertama juga umpan ke kotak penalti Arsenal, Haaland nggak ada di sana buat nyambut umpan-umpan tersebut. Bahkan ketika momen corner di menit ke-51, ketika John Stones melakukan header, Haaland sebenarnya berada di posisi yang lebih bagus untuk menyambut sepakan corner, tapi dia malah diam aja nggak berusaha lompat sama sekali. Dan menurut gua wajar aja Guardiola narik dia keluar di babak kedua. Haaland sendiri sepanjang pertandingan cuma mencatatkan 13 sentuhan sepanjang pertandingan. Tumben Haaland kayak gini. Apa yang lagi dia pikirkan? Apakah dia mulai stres? Lagi mikirin saingan baru di Premier League yaitu Højlund? Mungkin saja. Di list pemain flop berikutnya ada Akanji. Ini pemain sial banget di pertandingan Community Shield kali ini. Area posisi back kiri City yang ditempati Akanji adalah area favorit serangan-serangan pemain Arsenal. Beberapa kali dia diobok-obok oleh Saka. Bahkan Martinelli dan Trossard juga pindah ke area Akanji, cuma buat ngobok-ngobok City. Sampai-sampai Ben White aja ngolongin Akanji beberapa kali. Nah, yang paling parah pas gol Arsenal di menit ke-100. Bola tendangan Trossard belok ke arah gawang gara-gara kebentur badan Akanji yang bikin Arsenal akhirnya bisa nyamain kedudukan jadi 1-1. Dan seperti yang lo tahu, Arsenal akhirnya menang di adu penalti. Aduh, apes banget nih pemain. Sebenarnya masih ada pemain flop lain, semisal Grealish, yang sama kayak Haaland di mana kontribusinya nggak signifikan di pertandingan ini. Oke, berikutnya kita lanjut membahas pemain top yang bermain di Community Shield kali ini, dan kita mulai dari Cole Palmer. Kenapa Palmer nomor 1? Ya simple sih, dia masuk, dia cetak gol. Meskipun nggak bikin City menang juga, cuma permainan dia efektif banget. Masuk di pertengahan babak kedua menggantikan Haaland, Palmer selalu berada di posisi tepat untuk menerima bola baik dari Foden ataupun De Bruyne. Dia rajin bergerak dan selalu cepat bergerak ke depan ketika bola mulai dikuasai pemain-pemain City. Jadinya bikin Palmer selalu bisa jadi opsi passing rekan si timnya. Pemain U21 timnas Inggris ini membuktikan kualitasnya ketika menerima bola dari De Bruyne di menit ke-69. Cuma sayang tendangannya sedikit meleset dari gawang Arsenal. Percobaan kedua Palmer terjadi di menit ke-76 ketika Foden berakselerasi membawa bola sendirian, dan Foden mencoba memberikan bola ke Palmer yang sempat dihalau oleh bek Arsenal. Namun masih ada De Bruyne yang memberikan lagi bola tersebut ke Palmer. Palmer kembali melakukan tendangan yang sama sambil mengecoh bek-bek Arsenal seperti sebelumnya, dan kali ini berbuah gol. Di pertandingan ini, dia menjadi pemain terbunda kedua Arsenal yang mencetak gol di Community Shield setelah Fabregas. Masa depan pemain ini sangat menarik buat kita ikuti, terutama bagi fans City. Apakah Guardiola akan terus memberikan kesempatan kepada Palmer untuk berkembang seperti Foden atau tidak? Mari kita lihat saja nanti. Di list pemain top berikutnya ada De Bruyne. De Bruyne baru dimainkan Guardiola di pertengahan babak kedua menggantikan Kovacic. Tapi masuknya De Bruyne membuat progresi bola City benar-benar lancar dan cepat. Terbukti beberapa kali kombinasi De Bruyne, Foden, Alvarez, dan Palmer hampir menjadi gol. Tua pemain sekelas De Bruyne emang gak bisa dikesampingkan. Cuma faktor cedera mungkin yang akan membatasi menitnya bermain, dan mungkin akan menjadi masalah di musim ini bagi Guardiola.
Guardiola mesti secepatnya mencari pengganti De Bruyne, apalagi setelah ditinggal Gundogan dan kabar akan hengkangnya Bernardo Silva. Gak mungkin Guardiola bisa ngandalin Kovacic doang, yang juga punya sejarah cedera selama bermain di Chelsea. Di list pemain top berikutnya ada Bukayo Saka. Ini pemain bukan kaleng-kaleng lah, mutiara milik Arsenal. Saka beberapa kali merepotkan pertahanan City, terutama di area yang ditempati oleh Akanji. Dia juga memberikan passing ke Havertz yang gagal dikonversi jadi gol, dan juga mencatatkan shooting meskipun sedikit melebar di area sayap. Saka ini di pertandingan ini membuktikan kalau dia adalah masa depan bagi Arsenal. Tentunya, Saka masih perlu membuktikan dirinya pantas menjadi tulang punggung Arsenal dengan cara menampilkan permainan yang lebih konsisten, supaya Arsenal nggak kesalip lagi sama City kayak musim lalu. Di list pemain top berikutnya ada Jurrien Timber. Kalau lihat permainan Timber di pertandingan kali ini, kalian nggak bakal nyangka kalau Timber ini adalah pemain yang baru didatangkan cuma dalam hitungan minggu. Karena Timber udah nyatu banget nama permainan Arsenal. Dia sangat disiplin di belakang, dan ketika progresi ke depan, Timber pun sangat aktif, dan beberapa kali melakukan progresi bola ke depan. Meskipun kita nggak melihat crossing ataupun peluang besar yang diciptakan oleh Timber. Tapi secara keseluruhan, Arteta udah kayak beli pemain yang memang udah punya DNA Arsenal di dalam darah Timber. Karena biasanya, kebanyakan pemain baru butuh waktu adaptasi, apalagi kalau pindah ke Liga Inggris. Gak banyak yang berhasil. Bahkan kompatriotnya dulu di Ajax, sebut saja Lisandro Martinez, sempat kesulitan di awal-awal debutnya bersama United. Sebenarnya masih ada beberapa pemain yang bermain top di pertandingan kali ini, sebut saja Declan Rice. Dia bermain cukup bagus, tapi kalau dilihat lagi, dia masih belum bermain di level permainan kayak biasa dia bermain di West Ham. Ada juga Ben White yang sigap bergerak maju dan sempat memberikan passing ke Havertz di babak pertama. Cuman memang area Ben White ini adalah area yang sering diekspos juga oleh pemain Man City. Dan terakhir ada Aaron Ramsdale. Gue yakin kalau bukan Ramsdale yang jadi starter, kiper Arsenal, mungkin Arsenal udah kebobolan lebih banyak gol. Oke, sekian dari gua tentang pemain top dan flop di pertandingan Community Shield kali ini. Kalau lo punya pendapat berbeda dengan gua, lo bisa banget isi di kolom komentar di bawah. Thanks.